nama Allah sebelum nama Allah. Saya tidak akan membahas secara huruf seperti ilahun, karena mau dijadikan nama diberi al menjadi Allah, karena untuk mengagungkan lamnya dibaca bulat menjadi Allah. Saya tidak membahas ini, tetapi tentang nama Allah sebelum yang berhuruf yang bersuara, atau disebut Ismul A'dham, nama agung yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah itu dari ilahun atau ilah, yang artinya Tuhan. Nama Tuhan itu menunjukkan bahwasanya Allah sudah menciptakan sesuatu. Disebut Tuhan karena menciptakan. Tetapi sebelum menciptakan sesuatu, apakah bisa disebut Tuhan? Dan apakah ada masa atau zaman di mana Tuhan masih belum menciptakan sesuatu? Yang jelas tidak ada yang tahu jawabannya, karena tidak akan ada yang bisa membuktikan. Bagaimana dengan zaman azali? Zaman yang mana Allah masih belum menciptakan segala sesuatu. Yang ada hanya Allah saja. Azali itu tidak bisa disebut zaman azali, karena azali, waktu dan tempat itu masih belum diciptakan, masih belum ada. Tidak bisa disebut zaman azali. Jadi sebutan zaman itu hanya untuk dipahami, di mana masih belum ada sesuatu. Zaman dan waktu pun masih belum ada. Agar dipahami disebutlah kata zaman atau waktu azali. Mari kita menuju dimensi azali, zaman azali, waktu azali, yang mana dimensi zaman dan waktu masih belum diciptakan. Ini lewat baca diri, membaca diri sendiri menuju azali itu, yang mana masih belum ada segala sesuatu, yang ada hanya Allah saja. Dimulai dari badan tubuh, akal pikiran dan perasaan hati, hingga mengetahui sejatinya diri. Seperti pertumbuhan rambut, baik bentuk ataupun warnanya, diri tidak pernah ikut campur. Juga keluar masuknya nafas, kembang kempisnya paru-paru, jantung yang berdetak, darah yang mengalir ke seluruh tubuh dan seluruh anggota tubuh yang lain, serta silih bergantinya film-film akal pikiran, baik itu ingatan yang sudah terjadi atau hayalan yang akan datang, dan susah senangnya perasaan hati. Semua itu diri tidak pernah ikut campur. Di sana sangat jelas sekali terlihat sifat ilmunya, sifat kudrat iradatnya, kuasa kehendaknya, serta Ar-Rahman Ar-Rahim, belas kasihnya. Lalu sejatinya diri itu yang mana? Sejatinya diri itu yang mengetahui seluruh kejadian badan tubuh ini. Di saat kulit terasa gatal, diri ini mengetahui kalau lagi gatal. Di saat mengingat yang sudah terjadi atau menghayalkan yang akan terjadi, diri itu tahu apapun gambar-gambar atau film-film akal pikiran, serta diri itu tahu apapun yang dirasakan oleh perasaan hati. Jadi sejatinya diri itu hanya mengetahui apapun yang terjadi pada badan tubuh, akal pikiran, serta perasaan hati. Jadi sejatinya diri ini mempunyai sifat mengetahui, serta yang hidup ini adalah sejatinya diri, bukan badan tubuh, bukan akal pikiran, serta perasaan hati. Sejatinya diri ini tidak pernah dilahirkan, serta tidak bisa mati seperti badan tubuh, akal pikiran, dan perasaan hati. Di saat tubuh ini mati, maka akal pikiran dan perasaan hati itu juga ikut mati. Tapi sejatinya diri ini tidak pernah mati, tetapi akan menyaksikan kejadian
matinya tubuh, akal, pikiran, dan perasaan hati. Sejatinya diri ini mengetahui di saat pikiran dan perasaan hati ini marah, hingga diwakili oleh perbuatan atau ucapan badan tubuh. Yang mengetahui itu yang disebut sejatinya diri, atau juga disebut roh, serta juga disebut Nur Muhammad, cahaya yang terpuji. Nur Muhammad atau cahaya yang terpuji itu adalah sifatnya Allah, yang juga disebut roh atau sejatinya diri. Untuk mengetahui Allah, siapakah Allah yang sebenarnya, masuklah ke dalam diri, tidak berbentuk, tidak bertempat, dan tidak ada segala sesuatu kecuali hanya Dia saja. Lihatlah ke dalam, saksikanlah ke dalam, tidak berjenis kelamin, tidak perlu makan, tidak perlu nafas, dan tidak membutuhkan segala sesuatu. Bila sudah sampai, bila sudah bisa menyaksikan, lalu namanya siapa? Masihkah mempunyai nama? Yang telah mengurus seluruh perkembangan badan tubuh ini, yang telah mengurus seluruh film-film akal, pikiran, dan perasaan hati. Inilah sejatinya diri yang hidup, yang hanya mengetahui. Maka ketahuilah yang mengetahui ini. Bila sudah bisa menyaksikan atau mengetahui diri yang sejati, yang tidak bertempat dan tidak membutuhkan segala sesuatu, disitulah yang disebut azali atau zaman azali atau dimensi azali. Tidak ada segala sesuatu, hanya Dia saja. Bila keluar dari sana akan menyaksikan dunia ini, badan tubuh, akal, pikiran, dan perasaan hati, dan akan menyaksikan seluruh sifat-sifatnya hingga perbuatannya. Bila masih kurang jelas, insya Allah ada di pertemuan video selanjutnya tentang cara berzikir, baik itu zikir jahar, zikir yang jelas, yang keras, dengan suara, dengan huruf, serta zikir khafi, zikir yang tanpa suara dan tanpa huruf. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.